Tindakan anak-anak remaja menendang seorang nenek di tepi jalan viral di media sosial. Berdasarkan video yang viral itu, polisi mengidentifikasi para pelaku sebagai pelajar sebuah sekolah menengah kejuruan di wilayah Tapanuli Selatan. Baiklah, terima kasih Anda semua telah datang dan telah menyempatkan waktunya untuk hadir di kegiatan kita pada kali ini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, bagaimana kabarnya Anda semua? Alhamdulillah, luar biasa. Dalam keadaan sehat, insya Allah kegiatan kita nantinya dapat berjalan dengan lancar. Amin. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai kegiatan kita awali terlebih dahulu dengan doa kepada Ananda. Ada yang bisa memimpin doa? Saya, Bu. Oke, baiklah, silakan Ananda. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, alhamdulillahirobbilalamin. Semoga dengan diawali dengan doa tadi, kegiatan kita nantinya dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sebelumnya ada yang tahu apa kegiatan kita pada hari ini? Belum tahu. Baiklah, Ibu jelaskan. Kegiatan kita pada kali ini adalah bimbingan kelompok. Apakah sudah ada yang pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Sudah, Bu? Belum, Bu. Oke, nampaknya di sini ada yang sudah pernah, ada yang belum pernah mengikuti. Baiklah, yang sudah pernah mengikuti tadi bisa menyampaikan apa itu kegiatan bimbingan kelompok? Ya, silakan Anda. Makasih Bu sebelumnya. Di sini saya mengetahui bahwa bimbingan kelompok itu di mana satu layanan dalam bimbingan konseling. Di situ kita beranggotakan 8-15 orang dan juga kita membahas satu topik, Bu. Topik yang sedang akan terjadi, kemudian kita duduk memberikan seperti sekarang. Baiklah, terima kasih Anda, jawaban yang sangat bagus sekali. Baiklah, di sini Ibu lengkapi kembali pernyataan dari Ananda tadi mengenai bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah suatu strategi layanan yang ada dalam bimbingan dan konseling dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang nantinya akan membahas berbagai topik-topik yang ada dalam bimbingan kelompok tersebut yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Baiklah, adapun tujuan dan manfaat dari bimbingan kelompok ini adalah tentunya dapat menambah dan meningkatkan wawasan dan pengetahuan kita mengenai topik yang nantinya akan kita bahas. Baiklah, tentunya di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini nantinya diharapkan kepada Ananda semua secara sukarela dalam mengikuti kegiatan. Dan nantinya di dalam kegiatan ini diharapkan Ananda dapat berpartisipasi dengan aktif, menyampaikan pendapat dengan baik. Setelah Ibu menunjuk Ananda, silakan Ananda sampaikan pendapat Ananda secara baik dan tidak menyinggung perasaan teman Ananda atau dengan kata-kata yang baik dan sopan. Jika nantinya di dalam kegiatan kita ini ada membahas atau menyinggung yang bersifat kerahasiaan, Ibu harapkan kepada Ananda semua cukup kita saja yang mengetahui atau cukup kita yang ada di ruangan ini saja yang mengetahui tanpa ada beber ke luar ruangan. Baik, Bu. Pada pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok ini, yaitu seperti kita saat sekarang ini, saling duduk melingkar, saling berhadapan. Dan di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini terdiri dari PK dan AK. PK yaitu Ibu sendiri
sebagai pemimpin kelompok dan AK yaitu Ananda semua sebagai anggota kelompok. Sampai sini apakah paham atau bisa dimengerti dengan apa yang Ibu sampaikan? Paham, Bu. Nah, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang maka Tak cinta. Oke, baiklah, kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari Ananda atau Ibu dahulu? Ya. Oke, baiklah, perkenalkan nama Ibu Isna Hairani, biasa dipanggil Isna. Dan sekarang dari Ananda tadi. Baik, perkenalkan nama saya Mas Siska, biasa dipanggil Emma. Lanjut. Hai semuanya. Hai. Kenalkan, nama saya Noreen Wijaya, biasa dipanggil aku. Baiklah semuanya, perkenalkan saya Anissa Rani, biasa dipanggil Richard. Baiklah, perkenalkan nama saya Yogi Benjamius, biasa dipanggil Yogi. Baiklah, perkenalkan nama saya Taudi, biasa dipanggil Aldi. Oke, Perkenalkan, saya Wina Putri, panggil Ina. Perkenalkan sebelumnya saya Juli Anissa, biasa dipanggil Juli. Perkenalkan sebelumnya nama saya Ibrahim Sari, biasa dipanggil Nya. Perkenalkan semuanya, kawan-kawan. Nama saya Rizka Nurjana Harahap, biasa dipanggil dengan sebutan Rizka. Oke, baiklah. Oke, apakah di sini semua sudah saling mengenal namanya tadi? Oke, baiklah. Untuk lebih mengakrabkan diri lagi, Ibu punya sebuah permainan. Ada yang mau tahu apa itu permainannya? Oke, baiklah. Ini Ibu punya sebuah benda atau media atau alat yang mana nantinya akan kita gunakan, yaitu permainan rangkaian nama. Ananda semua silahkan menyampaikan nama dan makanan yang Ananda sukai. Bisa kita mulai? Bisa, Bu. Oke, dimulai dari Ibu terlebih dahulu. Ibu Isna, bakso. Ibu Isna, bakso, Ina mie goreng. Silakan lanjut. Ina mie goreng, Emma ayam goreng. Ina mie goreng, Emma ayam goreng, saya mie ayam. Kak Maya mie ayam, Ica nasi goreng. Ica nasi goreng, Aldi batagor. Aldi batagor, Yogi nasi goreng. Yogi nasi goreng, Juli mie goreng. Jadi suka mie goreng, aku suka durian. Oke. Aku suka durian, Rizka suka samyang. Oke, baiklah. Rizka tadi bisa ya. Oke, setelah kita melakukan permainan tadi, apakah kita semua sudah saling mengenal dan saling mengakrabkan diri? Sudah. Sudah saling kenal kah? Oke, baiklah. Dengan kita saling mengenal diri dan saling sudah akrab, semoga nantinya kegiatan kita ini tidak kaku dan dapat berjalan dengan lancar. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan apa itu pengertian bimbingan kelompok, apa itu tujuan dan manfaat bimbingan kelompok, dan bagaimana cara pelaksanaannya. Sampai di sini, apakah sudah mengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, baiklah. Berarti semua Ananda sudah mengerti ya bagaimana kegiatan kita ini nantinya? Sudah, Bu. Apakah sudah bisa kita mulai? Bisa, Bu. Oke, baiklah. Demi kenyamanan kita untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini, silakan Ananda terlebih dahulu merapikan tempatnya biar kita nyaman dalam mengikuti kegiatan kita nantinya. Oke, sudah siapkah rasanya posisinya sudah nyaman? Sudah, Bu. Nah, baiklah. Di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini ada dua topik, yaitu topik tugas dan topik bebas. Topik tugas itu berasal dari Ibu, sedangkan topik bebas itu berasal dari Ananda semuanya. Oke, kita tetapkan saja pada kegiatan kali ini kita membahas topik bebas, yaitu topik dari Ananda. Oke, baiklah. Kira-kira di sini siapa yang ingin mengajukan pendapatnya mengenai topik yang akan kita bahas? Oke, silakan Ina. Seperti yang kita lihat dulu, saya ingin topik mengenai
remaja. Baiklah, kita sudah terkumpul 2 topik, yaitu pergaulan bebas dan kenakalan remaja. Apakah masih ada yang lain, Ananda? Ya, silakan, Ica. Baik, terima kasih Bu. Teman-teman semuanya, seperti yang kita tahu pada saat hari ini yang lagi viral-viralnya tentang nenek yang terdahulu Bu. Dan saya ingin mengajukan topik yaitu tentang karena kita sekarang berada di generasi Z, yaitu tentang generasi Z yang bermoral gitu. Oke, generasi Z yang bermoral. Apakah ada yang lain, Ananda? Ya, silakan Juli. Jadi menjelaskan tidak jauh berbeda sama topiknya ciptakan generasi Z yang bermoral. Oke, ciptakan generasi Z yang bermoral. Oke, apakah ada yang lain atau kita cukupkan? Oke, baiklah, sudah terkumpul 4 topik tadi. Yang pertama pergaulan bebas, kenakalan remaja, dan generasi Z yang bermoral. Kira-kira topik mana nih yang akan kita angkat? Kita ciptakan generasi Z yang bermoral. Ciptakan generasi Z yang bermoral. Apakah setuju semuanya? Setuju. Oke, baiklah, karena melihat keadaan dan sikon juga pada saat sekarang ini, Ananda semua juga sudah setuju. Kita mengangkat topik menciptakan generasi Z yang bermoral. Oke? Oke. Nah, baiklah Ananda semua, tadi kita sudah sepakat membahas topik menciptakan generasi Z yang bermoral. Oke, sebagaimana yang telah diceritakan Ica tadi, yaitu adanya seorang nenek-nenek yang ditendang oleh atau tidak diperlakukan dengan baik oleh siswa. Tentunya hal tersebut jika dibiarkan saja rasanya tidak baik ke depannya ya. Oke, baiklah. Dengan adanya topik yang telah kita sepakati tadi, ini Ibu memiliki teknik sosiodrama dalam kegiatan bimbingan kelompok kita kali ini. Tujuan dari teknik sosiodrama ini yaitu untuk mendramatisasikan interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Ini Ibu memiliki gambaran naskah atau drama yang nantinya akan kita perankan, yaitu kisahnya seperti digambarkan di sebuah kelas. Ada beberapa siswa yang berperilaku tidak baik ketika gurunya sedang mengajar. Mereka ini seolah-olah tidak mendengarkan dan tidak merespon dengan baik kepada gurunya, sehingga si guru ini merasa sakit hati dengan perilaku siswa yang moralnya kurang baik gitu. Bisa dipahami kira-kira? Bisa. Oke, baiklah, dari cerita yang tadi di sini kita memerlukan beberapa tokoh atau pemeran seperti guru dan siswa. Kira-kira siapa yang bersedia menjadi guru? Saya Bu, Rizka. Oke, baiklah Rizka sebagai guru. Oke, di sini ada 4 orang siswa kira-kira sebagai pelaku atau sebagai siswa yang berperilaku tidak baik. Siapa saja kira-kira yang bersedia? Saya dulu. Oke, Emma, Yogi, Olgi, dan Ina. Oke, baiklah. Berarti sisanya yang 4 ini sebagai pengamat. Oke, bisa kira-kira ya? Bisa Bu. Jadi di sini kan kita sudah mengetahui siapa saja pelaku-pelakunya, siapa yang jadi guru, siapa saja yang jadi siswa, dan siapa yang jadi pengamat. Sudah siapkah kita untuk mengeksekusinya? Siap, Bu. Oke, sekarang silahkan Ananda yang sudah terpilih siap-siap untuk kita melaksanakan apa tadi? Sosiodrama. Oke, baiklah, silahkan Ananda. Selamat pagi Ananda semua. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini Ananda? Alhamdulillah, Bu. Molina? Ya Bu. Simpan itu Molina. Ya Bu. Masih anak SMA udah pakai lipstik. Ibu aja biasa aja yang pakai lipstik kadang-kadang kayak pergi ke sekolah. Simpan itu. Ya Bu, dah Bu. Yang lainnya, Emma. Ya, Bu. Taruh HP-nya Emma. Sekarang kita belajar. Bukan lagi di rumah, bukan lagi santai. Simpan nak. Dipegang dong. Walaupun dipegang. Ya, Bu.
Bu, Anda sama sekarang nak. Dah, jangan ditiru itu ya. Sekarang nggak ada lagi yang meniru Pak. Sikap yang seperti itu nak nggak bagus. Dah, ke sekolah itu bawa buku, bawa pena. Jangan lagi main lipstick, megang HP, atau mungkin berbicara yang lain sebagainya. Kalau ada masalah di rumah atau mungkin di luar sekolah, baik itu di masyarakat atau yang lainnya, cobalah nak diutarakan dulu. Ya Bu. Bisa nantinya bicara atau mungkin bisa diambil masukan dari kawannya nak. Jangan kayak si Aldi itu ya. Nantinya akan dikasihkan arahan. Oke, Ibu panggil sekarang namanya nak Ibu absen ya. Ya Bu. Malina Eka Putri. Malina. Ya Bu, Adit. Fitri Mayangsari. Juli Anissa. Emma Siska Widianti. Emma. Ya Bu, Adit. Nur Afni Wijaya. Anissa Rami. Yogi Pancanius. Yogi. Ya Bu, ada Bu. Apa itu Yogi? Ada Bu. Simpan itu nak. Ya Bu. Molina. Ya Bu. Simpan itu nak. Iya Bu. Emma juga. Apa lagi Bu? Apa lagi Bu? Itu apa nak? Simpan itu. HP-nya disimpan dulu semuanya tanpa terkecuali. Ibu gak mau melihat kalian. Kalau kalian mau belajar silakan simpan HP-nya. Kalau enggak, belajarlah sendiri. Bu. Dendra
bagaimana etikanya kepada teman-temannya harus dijaga ya nak. Mulai sekarang jangan lagi kemudian ada kejadian seperti itu. Kalau misalnya ada kejadian seperti itu kepada guru yang lain, silahkan laporkan ke ibu nak. Dari ibu proses dirombekan. Paham? Paham Bu. Dan sekarang kita belajar mengenai tentang etika cara berperilaku yang baik di dalam sekolah. Buka bukunya nak. Oke, baiklah Nanda semua. Tadi kan kita sudah melakukan teknik Sosiodrama. Jadi setelah kita melakukan teknik sosiodrama tadi, ibu ingin tahu nih bagaimana kira-kira perasaan Nanda tadi. Dan terlebih dahulu ibu ingin tahu dari pelaku. Siapa aja tadi yang jadi pelaku? Saya Bu. Oke, ibu ingin tahu dari Oldi terlebih dahulu bagaimana perasaan Oldi setelah kita melakukan teknik sosiodrama tadi. Oke, terima kasih Ibu. Perasaan saya pas menjadi pelaku itu sebenarnya saya kurang nyaman. Karena mungkin ada etika yang kurang bagus. Cuman saya pas di peran itu saya merasakan suatu kepuasan tersendiri. Mungkin si pelaku itu mempunyai banyak masalah ketika dia pergi keluar kelas, dia merasakan suatu kebebasan yang dirasakan oleh si pelaku tersebut. Oke, baiklah, terima kasih atas pendapat dari Oldi. Ternyata di sini kita sama-sama mengetahui bagaimana perasaan Oldi tadi, yaitu dia merasa ada kepuasan tersendiri dan ada merasa bersalah juga. Baiklah, selanjutnya dari Emma. Kira-kira bagaimana perasaan Emma setelah melakukan kegiatan teknik sosiodrama tadi? Mungkin setelah mengikuti teknik sosiodrama tadi, di mana Emma sebagai pelaku, di situ Emma merasa bersalah kepada seorang guru tersebut karena di situ Emma telah melakukan tindakan yang kurang pantas sebagai seorang siswa. Oke, baiklah, terima kasih Emma. Berarti Emma sebagai pelaku, Emma merasa bersalah karena tindakannya kurang baik. Itu dari pelaku. Selanjutnya dari korban Rizka kan? Iya. Oke, sebagai guru. Baik Bu, berperan sebagai guru dalam sosiodrama ini, kalau guru tersebut di dalam sosiodrama itu adalah merasa kesal kepada siswanya nakal, karena memang siswanya tersebut adalah tidak bermoral ataupun memiliki sikap yang baik kepada gurunya. Malahan siswa tersebut melawan dan juga membanting pintu serta menendang kursi di dalam pada saat proses pembelajaran. Kalau menurut saya sendiri, memang perasaan di situ sangat kasihan sekali kepada guru karena melihat tindakan dari siswa-siswanya yang tidak baik ataupun cara berperilakunya yang diterapkannya di dalam kelas tersebut. Itu adalah suatu sifat yang tidak harus diikuti. Oke, baiklah, terima kasih kepada Rizka. Oke, sebagaimana yang Anda semua dengar, perasaan Rizka sebagai guru yaitu dia merasa kesal kepada siswanya karena bagaimanapun perilaku dari siswa-siswa tersebut tentunya salah karena tidak memiliki moral atau tidak seharusnya mereka berbuat seperti itu. Itu adalah tadi dari pelaku dan dari korban. Selanjutnya dari pengamat. Siapa saja tadi yang Anda yang jadi pengamat? Oke, baiklah. Kira-kira dari Mayang sebagai pengamat, bagaimana kira-kira perasaan Anda? Kalau perasaan sendiri Bu, melihat pelaku itu emang kurang bagus. Apalagi kita bicara sama seorang guru, ya kan, lo lebih tua daripada kita, itu kayaknya kurang pantas saja gitu. Oke, baiklah, terima kasih Mayang. Tapi perasaannya itu kurang pantas ya, apalagi terhadap yang lebih tua. Ya. Baiklah, satu lagi dari saudari Anissa, Ica. Kira-kira bagaimana pendapatnya? Baik, terima kasih Bu. Sama-sama kita lihat tadi kan Bu, teman-teman semuanya sudah sangat menjiwai dalam kegiatan mendramatisasi tadi kan Bu. Dan juga saya rasa hal-hal yang telah dilakukan tadi tidak terbawa ke dalam kehidupan nyata. Perilaku yang menyimpang itu tidak terbawa ke dalam kehidupan nyata. Baiklah, terima kasih Ica. Berarti peran-peran yang tadi cukup termasuk menjiwai ya sebagai drama, tapi cukup hanya sebatas di situ saja, jangan terjadi di kehidupan nyata. Begitu ya kan Anissa? Iya Bu. Oke, baiklah Anda semua. Kita sudah saling mengetahui bagaimana perasaan kita atau dari si pelaku, korban, dan juga pengamat. Bagaimana kira-kira efek atau dampaknya jika perilaku tersebut terus-terus berlanjut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya dari perilaku yang tadi sama sekali tidak mencerminkan generasi Gen Z yang bermoral. Tentunya bagaimana generasi Z
ke depannya jika generasi-generasinya tidak bermoral, apalagi seperti yang kita sosialdramakan tadi. Bagaimana kira-kira generasi kita ini akan menghadapi tantangan-tantangan yang lebih berat ke depannya? Oke, baiklah, di sini Ibu ingin tahu kira-kira bagaimana sikap Ananda semua ke depannya. Oke, kepada Julie, disilakan. Saya sibuk sesuai dengan ajaran Islam kepada Al-Quran pada surah Al-Imran ayat 159 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya maka berkatalah Allah engkau berlaku lembut terhadap mereka sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan memohonkan ampun untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka tawakallah kepada Allah, sungguh Allah mencintai orang yang tawakal. Maka dari itu dapat saya simpulkan bahwa kita harus bersikap lembut terhadap orang lain saling memaafkan, apalagi sesama manusia untuk apalagi kawan-kawan kita sendiri. Baiklah, terima kasih Julie, bagus sekali pendapatnya tadi. Tentunya sebagaimana telah kita dengar bersama, untuk menghadapi generasi Z yang kurang bermoral, tentunya sesuai dengan ayat Al-Quran tadi, surat Al-Imran ayat 159, kita perlu bersikap lemah lembut dan saling memaafkan. Oke, kira-kira siapa lagi yang ingin mengajukan pendapatnya? Disilakan. Oke, silakan kepada Agni. Terima kasih Bu. Jadi menurut kami hal-hal ada yang harus diperhatikan oleh seorang remaja ketika dia berperilaku itu tercantum dalam surat Al-Imran ayat 104. Ada dua sikap di dalamnya, itu amar ma'ruf nahi munkar. Itu teman-teman harus tahu bahwasanya kita sebagai remaja yang awal itu harus tahu ada perbuatan baik dan ada perbuatan buruk. Amar ma'ruf itu menyuruh kepada kebaikan, sedangkan nahi munkar itu menjauhkan kita dari orang-orang yang bersifat buruk. Jadi ketika teman-teman menyikapi orang-orang yang seperti itu, harusnya teman-teman boleh dengan cara menasihati. Terima kasih Agni, jawaban yang sangat luar biasa. Selanjutnya kira-kira siapa lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Oke, kepada saudara Ina, silakan. Baik Bu, terima kasih. Di sini sudah terdapat di dalam jurnal Bapak Islam, di mana di situ mengatakan dalam ajaran agama Islam terdapat 3 aspek, yaitu akhlak, syariat, dan akidah Bu, di mana akan merupakan tumpuan perhatian pertama dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dari misi kerasulan Nabi. Yang pertama adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia bagi umatnya, di mana kita sebagai apalagi tadi pelaku, saya sendiri melakukan sebagai pelaku yang perilaku yang buruk, di situ tidak digunakan atau tidak baik Bu. Jadi kita sebagai peserta didik harus memiliki akhlak yang baik. Oke, baiklah, terima kasih Ina, jawaban yang sangat luar biasa sekali. Wah, kira-kira siapa lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya Bu. Oke, Rizka. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam hal ini adalah topik kita ciptakan generasi Z yang bermoral. Jadi dalam hal ini kita dapat mengambil dalam sebuah hadis, yaitu adalah Bismillahirrahmanirrahim, al-adabu fawqal ilmi, yang artinya adalah adab itu lebih utama ataupun di atas daripada ilmu. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa siswa yang memiliki ilmu lebih tinggi daripada gurunya, tidak sepatutnya siswa tersebut berbuat tidak baik kepada seorang guru. Namun dalam hal ini, istilah siswa seharusnya ilmu yang diperoleh oleh siswa tersebut digunakannya untuk kebaikan, sehingga nantinya adab yang diperolehnya itu adalah memang betul-betul adab yang pantas ataupun yang bagus, sehingga ilmu yang diperolehnya itu adalah berkah. Bukan hanya menunjukkan sesuatu yang memang dia merasa sudah sombong, dia merasa sudah berbesar hati tapi kepala, sehingga dia itu merasa sudah lebih pintar daripada gurunya. Jadi di sini adalah adab ataupun moral lebih utama daripada ilmu. Oke, baiklah, terima kasih kepada saudari Rizka, jawabannya yang sangat luar biasa sekali, yaitu teman-teman semua atau harus mengetahui, yaitu dalam menyikapi generasi Gen Z yang kurang bermoral ini, berarti kita harus mengetahui adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Oke, ada yang lain
stimulus, respon yang dipelajari oleh anak antara lain berupa hukuman atau punishment ataupun pujian atau reward yang sering dialami oleh anak. Mungkin dari sosiodrama yang dilakukan tadi, pelaku yang moral tadi tidak baik atau kurang itu bisa diberikan punishment atau hukuman. Nah, dari situ maka terbentuklah perkembangan moral pada dirinya, dan bisa jadi nanti ketika dia bisa mengembangkan moralnya menjadi lebih baik lagi, seorang gurunya itu bisa memberikan dia reward atau pujian. Jadi dari situ dia bisa mempertahankan moral di dalam kehidupan ibu. Oke, baiklah, terima kasih Iman, jawabannya sangat bagus sekali. Oke, baiklah, siapa lagi selanjutnya yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ya, silakan kepada saudari Ica. Baik, terima kasih Bu. Seperti yang telah dijelaskan teman-teman tadi kan Bu, dan ada berdasarkan hadis dan juga lain-lainnya, itu telah ditegaskan, dan insya Allah untuk kedepannya saya akan berperilaku lebih baik lagi dan tidak menerapkan apa-apa saja yang telah dilihat di drama kita tadi Bu. Oke, baiklah. Berarti membuat diri lebih baik ke depannya ya. Oke, baiklah, selanjutnya siapa lagi kira-kira Nanda yang belum? Oke, siapa lagi? Maya. Oke. Menurut Bu, seperti yang teman-teman katakan tadi, yang mana salah satunya itu adalah mengenai perbuatan atau perilaku yang baik dan perilaku yang buruknya. Jadi berdasarkan drama yang kita praktekkan tadi, di sana kita bisa mengambil mana perilaku yang baik untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga perilaku yang buruk tadi jangan sampai terbawa pula sama diri kita untuk kita terapkan. Oke, baiklah saudara Maya, terima kasih pendapatnya. Ya, siapa lagi yang belum menyampaikan pendapatnya? Ya, silakan saudara Yogi. Baik Bu, terima kasih Bu. Di sini sekian menyampaikan Bu. Dikatakan saya sampaikan dari teman-teman semua. Di sini saya kedepannya akan bersikap lebih bermoral yang baik dan lebih menurunkan adab daripada ilmu. Karena seperti yang disampaikan oleh saudara kita Rizka tadi, percuma kita punya ilmu yang tinggi, tapi kalau ada kurang sama aja dengan yang nol. Oke, baiklah, terima kasih Olgi. Selanjutnya yang terakhir kepada Olgi, silahkan. Oke, baik Bu. Jadi di sini yang dapat saya ambil hikmah dari sosiodrama tadi, yaitu bagaimana kita mampu untuk berperilaku dengan baik, beradab dengan baik, serta bagaimana mampu menerapkan nilai Islami yang selama ini telah diciptakan, cuma kita tidak menerapkannya. Seperti yang telah dijelaskan oleh saudari Afri tadi, bahwasanya kita harus mencegah perbuatan mungkar dan mengikuti perbuatan-perbuatan yang baik itu. Dan misalnya seandainya kita temukan di dalam kehidupan nyata, nah bagaimana kita mampu untuk menasihati teman-teman yang ternyata kita temukan seperti dengan sosiodrama tadi. Mungkin sekian. Oke, baiklah, terima kasih kepada saudari Olgi yang telah menyampaikan pendapatnya. Untuk menambah semangat kita lagi, biar kita lebih semangat lagi dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini, Ibu ada sebuah selingan untuk menambah semangat kita. Mau? Mau. Oke, baiklah, Anda semua silakan berdiri. Oke, silakan ikuti Ibu dan kita tepuk tangan dan nyanyi sama-sama, yaitu oke, ikuti ya. 1, 2, 3. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Oke, ini sama-sama lagi ya. 1, 2, 3. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati untik jari. Kalau kau senang hati minta bumi. Kalau kau senang hati dan sungguh dapat itu. Kalau kau senang hati semuanya. Tadi kan kita sudah melakukan selingan, tentunya semangat kita semakin bertambah lah ya. Tapi
kondisi tidak terasa waktu kita sudah hampir habis. Iya. Oke, kita persingkat saja ya. Kira-kira apa pesan dan kesan yang Anda dapatkan setelah melakukan kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini? Oke, dari siapa nih? Ca atau Afni? Oke, Afni saja. Menurut Afni bagaimana? Alhamdulillah sangat banyak sekali kesan yang aku dapat melalui kegiatan yang aku ikuti hari ini. Yang pertama, adanya perlakuan yang harus kita perbaiki ketika kita dihadapkan oleh situasi yang tidak seharusnya. Kalau untuk pesan, semoga kedepannya kita dapat berjumpa lagi. Oke, baiklah, terima kasih Afni. Kesan dan pesan yang sangat luar biasa ya. Selanjutnya dari sebelah sini, kira-kira siapa yang ingin menyampaikan pesan dan kesannya? Saya Bu. Oke, baik Aldi. Oke Bu, pesan yang dapat saya ambil itu bagaimana saya sebagai pelaku tadi, bagaimana kedepannya saya akan mencoba untuk menjadi diri yang lebih baik, dan ketika saya menemukan orang seperti itu saya akan menasihatinya dan menegurnya. Dan kesan yang dapat saya ambil pada kegiatan ini itu sangat menarik sekali, dan saya berharap kita bisa berjumpa dari waktu hari dan dengan topik yang luar biasa lagi. Oke, baiklah, terima kasih Aldi. Oke, kita semua sudah mendengar bagaimana kesan dan pesan dari teman-teman ya. Berhubung waktu kita sudah di penghujung, jadi untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jadi kira-kira kapan kita lagi akan mengadakan pertemuan bimbingan kelompok? Ada usulan? Oke, kepada Rizka. Maaf, Ica. Baik, terima kasih Bu. Usul dari saya supaya kita mengadakan pertemuan lagi di minggu depan mungkin Bu, di waktu dan juga di hari yang sama, serta dengan topik yang berbeda. Oke, baiklah, bagaimana Anda semua, apakah sepakat? Sepakat, Bu. Baiklah, berarti kita akan berjumpa pada minggu depan di hari yang sama dengan topik yang sama, topik yang berbeda tentunya. Oke, baiklah Nanda, terima kasih banyak. Kegiatan kita pada hari ini sungguh sangat luar biasa. Semoga dari apa yang kita bahas memberikan hal-hal yang positif bagi kita, dan hal-hal negatifnya semoga cukup sampai di sini dan tidak terjadi di kehidupan nyata kita. Amin. Oke, baiklah, karena di awal kegiatan tadi kita awali dengan doa, alangkah baiknya kita akhiri kegiatan kita dengan doa juga. Kira-kira siapa yang menutupnya? Oke, saudara Aldi saja ya. Oke Bu. Oke, baiklah, alhamdulillah akhirnya kegiatan kita pada pagi hari ini dapat diberikan kelancaran Allah SWT. Baik, langsung saja mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bimbingan kelompok Baiklah Anda semua, kita akhiri kegiatan kita dengan menyanyikan lagu Sampai Jumpa sambil berdiri sambil meninggalkan ruangan. Oke.